guru-guru kita orang bilang mereka tuh kecil sebenarnya, nama mereka tuh kecil. Jadi nggak usah ditanggepin gitu. Berarti ustadz bayaran apa? 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 Katanya Ma'ruf Amin babi bukan? Babi bukan? Babi bukan? Babi keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini saya mau ngasih tahu nih tutorial cara membedakan Habib asli dan juga Habib gadungan. Karena sekarang kan lagi rame, ini rame banget nih. Ya, bahkan ada beberapa pihak yang nggak terima dengan keputusan-keputusan dari pihak Ar-Rabithah Alawiyah, ya kan? Banyak tuh yang nggak terima dengan keputusan-keputusan Ar-Rabithah Alawiyah. Bahkan yang memelintir, oh katanya Wali Songo itu bukan dari Ba'alawi. Katanya Wali Songo itu bukan dari Ba'alawi lah, begini begitu segala macam. Ya memang Wali Songo itu bukan dari Ba'alawi. Ya, bukan bermarga Al-Azamat Khan. Oh, ini ada video ya, bukti ya. Coba dengerin ini videonya. Ini video lama sekali, gambarnya masih gambar video lama ini. Jadi Mr. Arai, semua ahli nasab termasuk Ali bin Ja'far tidak pernah menambahkan nasab ini hingga ke Wali Songo. Jadi beliau tidak tambah. Tidak tambah. Tidak tambah. Tapi siapa yang menghubung Said Abdul Malik dan Wali Songo? Iya. Jadi para ahli sejarah, bukan an-nasabah. Para ahli sejarah mengatakan kemungkinan mereka ini bersambung ke sini. Sehingga ahli sejarah menuliskan dan menyambungkan kepada Abdul Malik. Sofuna bin Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Akbar, Arab itu Ali Zain Abidin. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo ini hingga ke bawah. Terhenti kepada Abdul Malik. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo hingga ke bawah sini. Beliau menghentikan penulisan nasab hingga ke Abdul Malik. Abdul Malik. Ini orang Rabithah Alawiyah ini yang menjelaskan bahwa yang memasukkan Wali Songo ke dalam struktur galur nasab Ba'alawi itu bukan ahli nasab, tapi ahli sejarah. Siapa ahli sejarah yang dimaksud? Van den Berg. Sanadnya dari Tompir. Siapa Van den Berg itu? Belanda. Beratus-ratus tahun setelah Wali Songo wafat, itu baru datang Ba'alawi. Rabithah Alawiyah itu berdiri tahun berapa? 1928. Dan itu hanya ada di Indonesia. Dan Rabithah Alawiyah yang ada di Indonesia ini bukan cabangnya bukan cabang atau perwakilan lembaga nasab yang ada di Yaman. Bahkan keluarga Ba'alawi sendiri yang ada di Yaman pernah datang ke Indonesia dan mengatakan bahwa Rabithah Alawiyah ini bukan cabangnya dari Yaman. Di Yaman gak ada, di Hadramaut gak ada Rabithah Alawiyah. Ini yang ngomong bukan saya loh ya. Tapi santrinya Habib Ali Al-Masyhur yang diutus waktu itu tahun 2016 di Kalibata. Cobalah tanya sama habaib-habaib yang agak senior, pasti paham itu. Dan apa ya? Ada itu namanya siapa itu? Zulfikar siapa itu? Ya. Oh, belum tahu saya. Tak kenal maka tak sayang. Nanti kalau kenal sama saya jangan sampai kebablasan sayangnya ya. Nih, ini medsos saya. Dia ngakunya bahasa Iban Al-Idrisi katanya. Sedangkan Rabithah Alawiyah aja nggak ngakuin dia itu Habib. Rabithah Alawiyah nggak mengakui. Ya jelas lah, lagian ngapain diakui? Rabithah Alawiyah tahu itu, lihat itu Al-Idrisi. Al-Idrisi itu Sadah Al-Adarisah, itu di Mamlakah Al-Maghribi Asy-Syarifah. Itu ada namanya Raja Idris dulu. Googling aja lah. Itu datuk saya itu. Kami nggak butuh pengakuan dari siapapun. Kami nggak butuh pengakuan dari Rabithah Alawiyah atau apa semacamnya, nggak butuh. Ya, nggak butuh, nggak ada manfaatnya. Nggak usah diaku-akuin lah.
Enggak, kami enggak mau. Kami bukan Ba'alawi. Kami menjadi orang pribumi itu sudah Masya Allah luar biasa. Ya. Enggak butuh pengakuan. Ya, lakulihal banyak sekarang nih yang ngaku-ngaku Habib. Ya, kita tuh bukan Habib, kita tuh Sarif. Kita tuh bukan Habib, kita tuh Sayyid. Apa bedanya Sayyid Sarif sama Habib? Sama aja. Ya, sama aja. Cuman kebiasaannya yang muda-muda tuh biasa dipanggil Sayyid. Kemudian setelah tua, setelah dewasa itu dipanggilnya Habib. Ya jelas beda dong. Beda. Habib itu panggilan Habib mulai tahun berapa? Dari dulu dzurriyyah Rasul itu Sayyid Syarif. Sayyid. Itu Rasul sendiri loh yang mengatakan, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sayyid. Bukan Habib. Mainlah sekali-sekali keliling Arab sana. Di sana, di seluruh belahan dunia Arab. Seluruh dzurriyyah Rasul itu panggilannya Sayyid Syarif. Baik dari Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain. Bukan Habib Hasan. Bukan Habib Husain. Sayyid. Bedalah. Itu selisihnya berapa abad baru muncul ada istilah Habib itu. Ya. Siapa yang pertama kali dipanggil Habib? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Ba'alawi. Ya. Ba'alawi. Yang muda dipanggil Sayyid, kalau tua jadi Habib. Mulai kapan? Ada ulama besar, ya, ulama aswaja di tanah suci Mekah. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Idrisi Al-Hasani. Itu sampai sepuh, sampai wafatnya Sayyid, bukan Habib. Udahlah, jangan bikin berita hoax. Keluarga saya tuh banyak yang alumni sana. Ya, guru-guru saya banyak alumni sana, teman-teman saya, saudara-saudara saya banyak. Gak pernah beliau dipanggil Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, gak ada. Sayyidil Habib gak ada. Yaitu barusan aja anak-anak dari keluarga Ba'alawi yang nyantri ke sana. Itu gurunya habaib seluruh dunia loh. Ya tidak semuanya. Yang berhasil lulus tes ujian aja yang masuk ke sana. Nah, jangan dipelintir. Nah, ini namanya pansos ini. Jadi udahlah. Kalau emang bukan Habib jangan ngaku-ngaku Habib, itu bikin malu. Kalau bukan Sayyid ya jangan ngaku Sayyid. Habib saja, nggak usah ngaku Sayyid. Beda. Ya kalau ngaku Sayyid, tunjukkan buktinya. Ya. Anda kalau dari keturunan Alawi bin Ubaidillah yang katanya dzurriyyah dari Sayyid Ahmad bin Isa, ya, kan dari Irak. Ada nggak pengakuan dari Irak? Dari keluarganya Sayyid Ahmad bin Isa. Kalau Sayyid Ahmad ini dzurriyyah Rasul. Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Muhammad Al-Bakir bin Ja'far As-Sadiq bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali Karamallahu Wajhah. Minta pengakuan dari Irak. Dari Naqabah, As-Sadah, Al-Ashraf, Alul Bait, Al-Iraq, fil Iraq. Kenapa harus minta dari Irak? Ya karena Anda kan ngakunya keturunan Yaman dari Irak, kan gitu. Kan lucu kalau misalnya seandainya, mohon maaf, datuk Anda di negara asalnya sana bukan seorang sayyid. Tidak dapat pengakuan sebagai seorang sayyid, sebagai seorang sadah, sebagai seorang syarif. Kok tiba-tiba muncul di Indonesia, Anda mengaku sebagai seorang sayyid? Kan lucu. Sanad itu harus nyambung, bukan klaim sepihak. Bukan cuma satu tempat doang. Banyak juga katanya kiai-kiai itu dari keturunan Nabi SAW. Nah sekarang gini, kalau misalkan emang ada kiai nyambung nasabnya, keturunannya, datang ke Rabita Alawiyah, terus ngobrol-ngobrol, ya kan, musyawarah, ya kan, musyawarah. Oh ternyata masih nyambung ya, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Kita nggak manggil kiai lagi,
Manggilnya langsung Habib, ahlan, gitu, wasahlan, wa marhaba, gitu, ya gak? Jadi nggak ada lagi manggil kiai-kiai lagi, langsung panggil Habib. Jadi jangan dipelintir. Banyak kok katanya kiai-kiai yang nasabnya itu disembunyikan. Halo, kalau emang Habib kenapa nggak dari dulu aja bilang Habib, udah kelar. Gitu. Kalau misalkan Sayyid, ya udah dari dulu aja panggil Sayyid. Nggak usah sekarang-sekarang, baru sekarang rame. Habaib ini namanya lagi harum. Kemudian langsung, ini ternyata Habib loh, Kiai Fulan ternyata Habib loh, Kiai Fulan ternyata Habib loh. Buktikan datanya, hadirkan, terus datang ke Rabita Alawiyah Musyawarah dari situ, isbat dari situ, ya gak? Bener nggak Habib? Masuk nyambung nggak nih keturunan Nabi kan gitu? Antum buktikan nasab antum. Kiai-kiai Zuriyah Wali Songo ini tidak butuh pengakuan, apalagi kepingin diakuin sebagai Habib, diakuin oleh Rabita Alawiyah, nggak butuh pengakuan. Wali Songo tidak pernah mendoktrin zuriyahnya dengan nasab, nggak pernah, dan itu nggak penting. Ya, tapi seluruh kiai-kiai ini punya nasab, dan nasab mereka antara kiai satu dengan yang lainnya itu bersambung loh. Dari zaman dulu sebelum ada Rabita Alawiyah, ya, nyambung, mereka saling mengenal. Sudah ada ikatan pernikahan antara satu, ya, keluarga satu dengan keluarga yang lainnya. Makanya jangan kaget kalau di catatan nasab para kiai, ya, itu nasab dari jalur ibu ada semua, dari jalur ayah ada semua, dan itu per generasi ada semua. Kalau di keluarga Ba'alawi, saya yakin tidak semuanya begitu. Saya tahu teman saya, sahabat saya yang Ba'alawi itu banyak. Kalau mereka hari ini nggak mengakuin saya, bohong. Saya lama di Bangil, Pasuruan. Ya saya dari dulu, ya, seperti yang Anda sampaikan, ngaku-ngaku Habib. Nggak pernah, saya tanya aja sama orang-orang Pasuruan. Saya dari dulu nggak pernah ngaku Habib. Saya dulu dikenal dengan macam-macam. Ada yang tahu nama saya Dadang, Mas Dadang, Cak Dadang, Kang Dadang, Dek Migdar, Dek Zul, macam-macam. Ada yang manggil saya Gus, ada yang manggil saya Ye, ada yang saya manggil cuma dipanggil nama doang. Nggak ada masalah. Apalah artinya? Nama, berubahnya sebuah nama itu tidak akan merubah nasab seseorang. Bener? Nggak dipanggil Sayyid nggak ada masalah, nggak dipanggil Syarif nggak ada masalah, apalagi dipanggil Habib, ogah. Malah jadi fitnah, nggak menguntungkan, malah merugikan buat saya. Ya, nggak penting nama buat saya. Banyak kok katanya kiai-kiai yang nasabnya itu disembunyikan. Halo, kalau emang Habib kenapa nggak dari dulu aja bilang Habib, udah kelar. Gitu. Kalau misalkan Sayyid, ya udah dari dulu aja panggil Sayyid. Nggak usah sekarang-sekarang, baru sekarang rame. Habaib ini namanya lagi harum. Kemudian langsung, ini ternyata Habib loh, Kiai Fulan ternyata Habib loh, Kiai Fulan ternyata Habib loh. Buktikan datanya, hadirkan, terus datang ke Rabita Alawiyah Musyawarah dari situ, isbat dari situ, ya gak? Ya memang disembunyikan, ada sebabnya. Kenapa? Ya karena perang lah, Beb. Ini sudah dari zaman dulu. Kalau ngaku sebagai zuriyahnya Wali Songo, ngaku ulama, ditangkap, dibunuh. Beda sama njitnya antum. Njitnya antum itu kan teman akrabnya Senok Horgonye. Ya, sahabat baik, mufti Batavia. Dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda, ya. Nah, itu 1/7 gajinya Senok Horgonye. Beda. Dan itu juga salah satu cara kiai supaya biar bisa akrab dengan para santri dan umat. Tidak ada kasta di situ. Jangan salah lagi loh ya. Yang bikin Habib itu harum namanya, itu para kiai, para santri, NU, ya, Nahdlatul Ulama, Zuriyah Wali Songo. Kalau tidak ada NU, tidak ada kiai, tidak ada santri, tidak ada Wali Songo yang menanamkan akidah, ya. Wali Songo ini bukan Wali Songo yang 9 itu aja, seluruh kerabatnya termasuk leluhurnya
seperti yang ada di Sumatera, di Baros, di Medan itu, ya. Terus di mana? Banyaklah di Sumatera. Nanti kapan-kapan saya bikin videonya, saya buatkan di Kalimantan, ya. Dan itu semuanya bukan dari keluarga Ba'alawi, bukan dari Yaman. Jangan dihilangkan, nggak boleh. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Kadang-kadang lucu kalau ngadepin orang-orang yang seperti ini. Sebenarnya ya, Ana nggak mau ngadepin orang-orang kayak gitu karena guru-guru kita orang bilang mereka tuh kecil sebenarnya, nama mereka tuh kecil. Jadi nggak usah ditanggepin gitu. Cuman kita gemes kadang-kadang ya. Nama mereka kecil, kecil nama mereka. Dari sini sudah kelihatan, orang bisa membaca. Terima kasih. Oke, mungkin itu aja ya untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah. Jul, jangan ngaku-ngaku keturunan Nabi, Jul ya. Oke. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makum, Sunan Derajat